bahwa beberapa persiapan publik utamanya berujung adalah bagaimana kita memberikan kepuasan kepada si pelanggan kita. Kapan kepuasan itu? Ya baiknya sempurnanya sejak awal gitu ya. Dia datang sudah menyenangkan dia, kan? Datang ke puskesmas, lihat halaman puskesmas rapi tertib, kemudian puskesmasnya misalnya ya ternyata ruang tunggunya kayak Kronopis Hotel misalnya gitu kan. Nah, ini itu kan sebenarnya tidak terlalu susah buat anggaran besar gitu kan, misalnya ada yang begitu luar biasa itu. Pertama puskesmas baru yang tanahnya luas gitu kan. Ya, belikan sofa di sana misalnya ya. Ya kalau hanya untuk 20 orang ya kan tidak terlalu apa itu gitu kan Pak Dokter ya, sofa cukup 2 set saja tambah AC misalnya itu kan misal. Jadi artinya bukan diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan paspor, seperti disabilitas, lansia, ibu hamil, dan sakit keras. Jadi masyarakat ini dijadikan prioritas. Prioritasnya berbentuk dari sistem antrian dan ruang pelayanan yang berbeda dari masyarakat yang biasa gitu. Terus ada juga emergency service yang dimana apabila ada pasien atau masyarakat yang memiliki penyakit keras yang tidak bisa pergi ke kantor imigrasi, itu petugas imigrasinya bisa datang langsung ke pasien tersebut untuk melakukan pelayanan paspor. Jika masyarakat tersebut ingin keluar negeri gitu untuk berobat. Terus ada maksimal. Sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Jody. Tadi jadi dari yang disampaikan oleh Jody, Ibu bisa meng-highlight ya, memberikan stabilo bahwa yang disampaikan Jody ini masih bahasa langit, Ibu, belum mendarat ya. Sebenarnya sampun nih, tapi mungkin persentasenya yang harus dikencangkan gerakannya, dikencangkan larinya, dikonsistensikan, istiqomah. Bahasa Ustadz nih, Ustadz Yadi dan Ustadz Ardiansah ya, istiqomah. Apapun yang dihadapi, apapun orang lain melakukan sesuatu, kita tetap tadi saling rungu, saling teriak. Gitu ya. Jadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gunangan misalnya kemudian KKN dan masih enggan untuk melakukan perubahan. Ini patologi birokrasi atau penyakit birokrasi. Ada yang kita diskusikan, ayo dong. Ada di modul yang sebelum kita lompat ke yang terakhir whole of government. Kita cukupkan sampai di sini aja. Yang ini pelayanan publik karena banyak sekali. Nanti itu ada sama saja ini 12 karakteristik jasa nih, intangible, jadi tidak berbentuk, tak nampak. Kalau tidak punya standar ya, karena contoh kita pergi ke dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam yang satu dengan yang lain, tidak ada standarnya. Kita yang menentukan. Yang kedua, kategori dan tipe WOG-nya. Dan yang terakhir adalah apa sih dampak positif dari inovasi yang sudah dijalankan oleh Pak Dudi Iskandar tersebut. Nah, yang pertama di sini, dari pelayanan HAM, stakeholder-nya itu, arti stakeholder itu sendiri adalah instansi yang bekerja sama dalam melaksanakan inovasi ini. Di sini dia bekerja sama dengan Enrich Foundation, tentunya yang kedua kantor imigrasi, yang ketiga Ombudsman RI Perwakilan NTB, dan masyarakat prioritas. Nah,
Di sini arti masyarakat prioritas ini adalah orang-orang penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang-orang yang dianggap yang diutamakan pelayanannya, makanya ada kata prioritas. Kedua, di sini kategori dan tipe WOG-nya. Kebetulan di dalam inovasi ini kami mengangkat 3 kategori yang berkaitan dengan inovasi ini, yaitu ada koordinasi, integrasi, dan kedekatan perlibatan. Pertama, koordinasi itu penyertaan. Kenapa kami memilih penyertaan? Karena dari pengertiannya bahwa penyertaan itu adalah tipe pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Tentu ini sangat berdampak ya. Jika kita tidak memberikan fasilitas atau layanan khusus terhadap penyandang disabilitas, akan berdampak pada mereka yang mengalami dan akan mengalami terkait dengan lemahnya, terkait dengan kurangnya, terkait dengan belumnya dan lain sebagainya, itu terjadi. Nah, atas dasar apa yang saya coba share tadi, itu lebih mudah-mudahan membuka wawasan Anda untuk memahami persoalan-persoalan di internal tempat Anda bekerja. Ya, kalau guru tentu di lingkungan sekolah. Nah, saya ingin mendapatkan informasi atau gambaran kasus, ya, kasus yang dilatar belakangi dengan adanya pencerahan secara umum tadi terkait dengan kasus pelayanan di sekolah Anda masing-masing. Ingin saya mendapatkan gambaran bagaimana penerapan WUG dari satu sisi mungkin yang skopnya sempit ya. Apa kira-kira? Coba Anda buatkan dalam sebuah slide ya, lalu nanti Anda coba tayangkan, lalu kira-kira apa solusinya? Ya, apa solusinya? Yang keenam, pelayanan emergency service keimigrasian pada tahun 2016. Dan yang inovasi yang terakhir yang diambil yaitu layanan paspor mandiri tahun 2018. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu pelayanan publik ramah HAM 2018. Layanan paspor berbasis ramah HAM atau disingkat PBR HAM tercipta atas keinginan Budi untuk memberikan pelayanan terbaik yang inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Inovasi ini diciptakan sewaktu dirinya bertugas sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram dan tujukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan paspor. PBR HAM diperuntukkan bagi disabilitas, lansia, ibu hamil, serta mereka yang sedang sakit keras. Dengan menjadikan mereka sebagai prioritas, inovasi ini membuat sistem antrian dan ruang tunggu yang berbeda antara pemohon berkebutuhan khusus dengan pemohon individu satu atau lanjutan yang kedua, Pak? Ya lanjutan. Ya, terima berarti kasih. yang pelayanan publik, Bu Latifah. Iya, Bu Latifah ya, pelayanan publik. Kan sudah tadi yang betul. Halo. Oke. Lanjut Bu Latifah. Ya. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Tinggal suaranya Bu ini Dek Latifah ini yang belum connect dengan bagus. Silakan dimulai. Baik Pak, saya mulai aja. Ya. Ini hasil riset tentang ASN inspiratif ya. Temanya pelayanan publik. Nah, ini saya bacain aja. Ya. Selama menjadi ASN di beberapa instansi, Bapak Dudi Iskandar berhasil menciptakan inovasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi instansi tempat beliau mengabdi. Nah, inovasinya sudah saya jabarkan. Di sini yang pertama adalah menciptakan pelayanan di mana? Di Dinas Kelautan, mungkin ada pelayanan perizinan ya, di Dinas Peternakan. Kalau di Dinas Pendidikan tuh ada perizinan enggak ya? Enggak ada ya?
Ada kayaknya izin mendirikan madrasah. Ya kalau dia pasti ada eselon 4-nya ya, ada kepala seksi yang mengurus itu ya. Itu berarti masih satu pintu. Kalau dia sudah bergabung beberapa itu lain lagi, satu atap gitu ya. Kemudian apa lagi ada, Dek? Pelayanan yang terpusat ya. Yang dilakukan oleh pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi lainnya. Ya, ini bisa kita contohkan. Kalau yang pelayanan terpusat ini, misalnya menteri-menteri. Nah, Adik, menteri-menteri ini punya komandan menteri juga, yang namanya koordinator. Menteri Koordinator. Menko. Menko. Coba kita urut dulu, kita belajar sedikit dulu. Ingat-ingat. Kalau dulu saya waktu SD harus hafal ini Menko ini. Tapi hari ini kan kalau dulu enggak ada hafal, kita dimarah sama Pak Guru ya. Menko apa aja Adik? Menko publik itu pihak sekolah sendiri itu belum memberikan yang baik. Jadi jangan salahkan anak-anak itu seolah-olah salah. Enggak, kita alat enggak kita gunakan, guru enggak menggunakan. Iya kan? Kapur tidak selalu tersedia, spidol kalau sudah mulai pakai whiteboard, spidolnya tidak tersedia, ya macam-macam banyak. Ya. Nah, pertanyaan saya itu tadi tidak lain adalah karena agenda ini adalah agenda yang saudara harus menyadari bahwa kedudukan dan peran ASN dalam NKRI ini menjadi satu komitmen kita. Itu kedudukannya jelas, siapa kita, bagaimana posisi kita dengan yang lainnya. Kalau kemarin sempat kita bahas sekilas tentang bahkan di dalam kedudukan sebagai ASN pun, PNS dan P3K itu berbeda. Itu artinya apa? Nah, kita harus ke situ memikirkannya. Nah, supaya kita ini betul-betul menjurus pemikiran kita. Karena kita kan membantu kelas itu supaya lebih unggul dari sebelumnya. Karena kita sudah punya inovasi. Jadi tidak beda dengan ini lah gitu ya. Nah, dengan ini memang skopnya lebih luas gitu. Nah, jadi teman-teman ASN ini dicoba untuk bagaimana berkreasi dan menanggulangi daripada isu yang kemungkinan ada di kelas itu terhadap murid-murid kita. Jadi itu ya dipahami, nanti dari teman-teman ini akan diminta. Nah, pembimbingan pertama itu akan diminta paling tidak isu itu harus sudah ada. Nah, kalau Mbak kelas berapa ngajarnya? Saya Positif standar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Si Nur Aini. Terima kasih. Ya, baiklah, saya akan menyampaikan mengenai dampak positif penerapan WOG. Yang pertama yaitu mampu mengubah pandangan masyarakat tentang pelayanan birokrasi dari pelayanan yang lambat menjadi lebih cepat dan efektif. Di sini contohnya di dalam pelayanan Dudi Iskandar ini masuk yang pelayanan yang terefisiensi waktu, di mana di dalam pelayanan pembuatan paspor itu sudah dibuatkan nomor antrian. Jadi misalnya nomor antrian 1 sampai 10 itu memiliki waktu-waktu tertentu. Kemudian selanjutnya nomor 11 sampai 2016, 5 pelayanan emergency service keimigrasian tahun 2016, 6 layanan paspor mandiri tahun 2018, dan yang terakhir pelayanan paspor berbasis ramah HAM tahun 2018. Lanjut.
Nah, di sini untuk tugas yang pertama yaitu mengidentifikasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dudi Iskandar serta stakeholder yang terlibat dan tipe WOG serta dampak positif dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dudi Iskandar. Nah, inovasi yang pertama yaitu Sekretaris Timpora tahun 2015. Ini dilakukan pada saat beliau bertugas di Depok. Nah, di mana Timpora itu ialah tim yang terdiri dari instansi dan atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan orang asing. Nah, untuk stakeholder yang terlibat, di sini kami membaginya berdasarkan klasifikasi stakeholder permasalahan dalam materi pembelajaran, di mana peserta didik kelas 3 SDN Pemepek Barat mengalami kesulitan dalam memahami konsep perkalian dan pembagian. Nah, untuk menangani permasalahan tersebut, Bu Rosian menciptakan alat peraga Sudah Pintar ini, di mana alat peraga Sudah Pintar ini mampu membantu atau mengoptimalkan penanaman konsep perkalian dan pembagian pada kelas 3 di SDN Pemepek Barat. Nah, dampak inovasi bagi publik. Dengan adanya alat peraga Sudah Pintar ini dapat memudahkan peserta didik dalam memahami konsep perkalian dan pembagian, khususnya peserta didik kelas 3 SDN Pemepek Barat. Lanjut untuk yang WOG-nya, membuat ya inovasi masih sama. Stakeholder yang dilibatkan yaitu 1 kepala sekolah, 2 guru. Kategori hubungan kelembagaan, kompetensi inti atau kompetensi utama seorang guru ialah ada 4. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi sosial. Di mana kompetensi pedagogik yakni kaitannya dengan kemampuan kita atau keterampilan dalam mendidik peserta didik atau menyampaikan sebuah pelajaran. Kemudian yang kedua kompetensi kepribadian yakni lebih kepada pribadi kita sebagai seorang guru. Ya, kemudian model. yang ketiga profesional. Tentu profesional lebih luas yakni tentang bagaimana kita mengupayakan suatu pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan tugas dan yang seharusnya kita itu data mespak ya. Semuanya sudah isi? Harus diisi itu mespak. Ada beberapa yang belum terisi. Ya? Ada Jadi yang... saya baru tahu kemarin ternyata saya naik eselon 2 itu tahun 2006. Di usia 46. Syukur ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi waktu saya ternyata dihabiskan itu di eselon 2. Ya, di antara jabatan. Alhamdulillah. Itu rahmat, nikmat apalagi yang engkau ingkari. Jadi open rekrutmen ini memang ada kekhawatiran. Ada kadang rasa tidak percaya dari peserta dengan adanya isu Kemudian ada juga penggagas pembentukan media center kantor imigrasi. Dengan dibuatnya media center memudahkan para pemohon paspor untuk berkomunikasi dan mengeluhkan segala permasalahan terkait permohonan paspor dan akan lebih mempercepat penanganan terhadap masalah sehingga masalahnya tidak berlarut. Yang keenam ada pelayanan emergency service keimigrasian pada tahun 2016. Dan yang terakhir ada layanan paspor mandiri tahun 2018. Isu pelayanan publik yang diatasi oleh inovasi-inovasi Dudi Iskandar yaitu yang pertama kurang ramahnya fasilitas pelayanan dari kantor imigrasi
dalam melayani masyarakat yang disabilitas. 2. Kurangnya pengawasan kepada orang asing yang masuk ke Indonesia. 3. Tidak adanya simbol atau lambang yang menggambarkan pelayanan dari kantor imigrasi. 4. Maraknya pencaloan dalam pembuatan paspor di kantor imigrasi. 5. Sulitnya akses penyampaian dan sosialisasi informasi di bidang keimigrasian. 6. Layanan bea cukai, layanan kependudukan yang sekaligus diintegrasikan di satu tempat, yaitu pada saat pemantauan orang asing masuk. Jadi integrasi berarti modelnya. Kalau hanya fungsinya masing-masing. Kalau dari pemerintah daerah, apakah itu Dukcapil maupun di Dishub ya, atau bea cukai, ya fungsinya hanya mengatur sesuai dengan tugasnya dia, ya hanya mengelola kependudukannya. Nah, misalnya, ya. Jadi dia integrasi namanya. Tapi kalau dengan bandara biasanya dulunya lama ya, karena ada kewajiban juga memang di situ ya, dia harus kerjasama dengan bandara karena timnya atau sekretariatnya ada di situ. Nah, itu tipe kadang kalau tugas tambahan ini di luar jam kerja kita kerja, Mi. Apakah Anda mendapatkan tambahan pendapatan dari pekerjaan di luar kerja itu? Kalau dari aturan jam dinas kita kerjanya dari jam 7 sampai jam 2 siang, Mi. Cuman kadang karena keterlambatan tugas teman-teman, jadi kita mau nggak mau yang selaku admin harus mengcover teman-teman, Mi. Jadi di luar jam dinas kita tetap standby, Mi. Dan itu emang ada honor untuk adminnya. Cuman ya tidak semaksimal dari apa yang kita kerjain lembur itu, Mi, dalam 1 bulan. Sabar saja ya, karena ini kondisi daerah kita semacam ini. Jadi yang penting ada tambahan. Jadi kalau tidak ada tambahan saya protes gitu ya. Siap, benar. Itu kita sudah belajar, sudah bekerja di luar jam dinas. Berarti itu ada tambahan. Berapapun jumlahnya, yang penting ada tambahan dulu itu ya. Benar. Nah, mudah-mudahan ini kita sadar bahwa ini adalah kondisi darurat. Harus dilengkapi dengan bukti fisiknya ya, misalkan ijazah kita, fotokopi ijazah terakhir, pangkat dari awal sampai akhir, jabatan dari awal sampai akhir, organisasi family, dan semua keterangan tentang diri kita itu biasanya kita copy kemudian disimpan di kantor BKD di bagian apa namanya ya, bagian arsip kepegawaian. Dan itu biasanya terdiri dari kamar yang numpuk, arsipnya tergantung jumlah pegawainya berapa. Nah, sekarang itu dimutakhirkan dengan pemakaian aplikasi. Aplikasi yang terkonek ke semua tempat. Ini saya ceritakan praktek e-government ya, yang menuju ke arah whole of government. Jadi terkonek ke BKD, terkonek langsung ke masing-masing instansi ya,